Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar khurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqadat min ainillah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hazratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, terutama nikmat Islam, kemudian nikmat hidayah, taufik, sehingga kita mampu beramal untuk menyempurnakan iman. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas wa aqsamu billahi jahdan aimanihim la in ja'athum ayatul la yu'minun biha. Kita telah membahas bagaimana dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sak teman-teman sumpah. Jahda aimanihim niku sak teman-teman sumpah niku apa maksudnya sak teman-teman sumpah. Jadi sak sungguh-sungguh dia bersumpah, dengan dia juga bersumpah dengan napa jeneng? Dengan hatinya, akalnya, hatinya, juga segala sesuatu. Artinya mereka ini orang Islam, orang yang sudah masuk Islam, tapi dia salah dalam perjalanan, salah dalam memilih teman, salah dalam memilih guru, salah dalam memilih majelis, salah dalam memilih, dia dalam keadaan nopo. Jadi dia menganggap bahwa selain golongannya ini tidak benar. Nah, ini. Maka dia bersumpah dengan nopo? Wa aqsamu billahi jahdan aimani. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang benar-benar sumpah. Kemudian la in ja'athum ayatul la yu'minun biha. Dan ketika datang kepadanya, ja'athum, datang kepada mereka, datang kepadanya, ayatul la yu'minun biha. Ayatun. Nah, napa kemarin itu kita bahas tentang mukjizat, kemudian akramakumullah, karomah, dan keajaiban agama. Itu mereka tidak akan percaya bahwa itu adalah ayat-ayat Allah. Kemudian kul, katakanlah, innamal ayatu indallah. Sesungguhnya ayat-ayat Allah, mukjizat itu, keajaiban agama itu hanya di sisi Allah. Yang seharusnya
kalian ini mensiarkannya, harus mensiarkannya, menceritakannya, sebagaimana nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits, dan apapun nikmat yang Allah berikan, Tuhanmu berikan kepadamu, fahadits, maka ceritakan, fahadits nih, untuk memperkuat imanmu. Jadi jangan melihat bahwa itu bukan golonganmu, jangan. Ini merupakan nopo? Wa yus'irukum annaha idza ja'atuhum la yu'minun. Bahwa ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu supaya menjadikan pelajaran bagimu, ketika kalian membenarkan hanya dalam golonganmu saja. Kita nggak tahu bahwa golongan yang saya pilih saat ini adalah benar apa salah, kita nggak tahu. Yang tahu adalah Allah. Maka jangan sampai mengklaim diri kita paling benar. Ketika mengklaim, gak golongan saya, kalau bukan golongan saya ini nggak benar, itu ahli bid'ah, itu ahli maksiat, itu jangan. Kenapa? Kita nggak tahu bahwa sesungguhnya mereka ini mempunyai hati yang kita tidak bisa mengetahui. Lah ini pelajaran masalah hati saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo saat ini kita melanjutkan ayat yang ke-110. Ini pelajaran masalah hati. Pelajaran masalah hati. Wa nuqallibu afidatahum. Wah niki. Dan wa nuqallibu. Napa? Diwalak-walik. Diwalak-walik, kemudian kami balak-balik afidatahum, hati mereka. Di dalam Al-Qur'an niki yang berkenaan dengan nopo? Fuad itu hati. Fuad itu hati, afida niku hati. Yang kalau fuad itu nopo jenis mufrad, infirodi, kalau afida itu jamaknya. Ini dan kami membolak-balikkan hati mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu nabihi awwala marratin, seperti atau sebagaimana tidaklah yu'minu nabihi, tidaklah mereka beriman bihi dengannya, awwala marratin, sejak awal-awal dulu ketika mereka belum beriman, sebelum dia hijrah, sebelum dia hijrah, sebelum dia masuk ke dalam golongan, sebelum dia punya jamaah, ini mereka ini hatinya senantiasa goncang. Tidak ada napa jenenge wong sing atine moro-moro tenetep. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidatan. Niku. Dan orang-orang yang ingkar itu berkata, kenapa tidak diturunkan laula nuzzila alaihil Qur'an, tidak diturunkan Al-Qur'an itu kepadanya, itu jumlatan wahidatan, sekali turun aja. Sekali turun saja napa jenenge? Sak kitab niku, mulai itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian napa jenenge? An-Nisa, Al-An'am,
Terus sak piturute niku langsung sampai kula Dzubra binas langsung sak kitab niku diturunkan kepadanya kaya napa jenenge niku lek ngarani kaya sak kitab niku langsung dikekno. Oh tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kadzalika linusabbitu bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah kami memperkuat dengannya hatimu, fuadaka. Fuadaka hatimu, fuad. Niki pakai fuad. Jadi setiap orang yang membaca niki individu yang mau baca Al-Qur'an itu akan linusabbitu akan diperkuat dengannya. Warattalnahu tartila dengan bacaan yang napa? Warattalnahu tartila dibaca dengan tartil. Jadi niki pelajaran supaya napa Quran surat Al-Furqan niki ayat yang ke-32 ini pelajaran di samping kita ini bisa menjadikan Al-Qur'an tadi ini napa jenenge menjadikan Al-Qur'an tadi ini sebagai napa jenenge niku sudut pandang niku napa lek ngarani. Jadi pedoman hidup. Nah, pedoman hidup Al-Quran itu akan menjadikan diri orang-orang yang membaca itu menjadikan hatinya kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-110 ini, wa nuqallibul afidah, wa nuqallibu afidah. Allah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hatinya. Diwalak-walik atine niku wau gak iso ditetapkan. Tidak ditetapkan dalam Islam, dalam agama. Mereka enggak bisa tetap. Kenapa? Niku absaruhum kama lam yu'minu nabi. Juga pandangan mereka ini itu tidak bisa tetap. Tidak bisa tetap. Pandangan itu apa maksud ini? Basirohnya itu kadang-kadang napa jenenge? Basirohe kadang-kadang gak iso kaya wong napa jenenge orang bingung. Orang bingung. Niku absaruhum kama lam yu'minu nabi. Sebagaimana ketika mereka ini belum beriman. Maksudnya belum masuk Islam atau belum hijrah dulu. Di awal-awal mereka sebelum hijrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nadharuhum. Kemudian kami membiarkan mereka. Darhum wa nadharuhum, dan kami membiarkan mereka fi tughyanihim di dalam toho niku napa? Toho niku sakjane niku kesesatan, tughyanihim niku berarti napa? Kesalahan mereka. Dalam kesalahan mereka Allah membiarkan mereka dalam kesalahan ya'mahun. Sehingga mereka dalam keadaan ya'mahun niku bingung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran ya kemarin bahwa kita ini harus mempunyai pengalaman iman.
Sehingga ketika pengalaman iman tadi ini sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nopo jenenge pernah mengalami beliau ketika nopo jenenge Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di dalam Quran surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suasana Sidratul Muntaha niku, maka zabal fuadu maro'ah. Tidaklah kazaba, tidaklah mendustakan. Fuadu hatinya, maro'ah dari yang apa yang dilihatnya. Jadi hatinya membenarkan, ini pengalaman iman. Maka pengalaman iman di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pengalaman iman langsung dibimbing oleh Rasulullah dengan perantara jihad, dengan perantara jihad fi sabilillah. Diawali dengan mereka niki napa jenenge daftar kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada baiatur ridwan, ada baiat. Kemudian setelah baiat tadi ini, beliau para sahabat ini memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengorbankan apa yang dikorbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ya sebagaimana apa yang diperlukan untuk agama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebarkan. Maka setelah zaman berubah, zaman berlalu, Islam sudah menguasai 2/3 dunia, maka banyak tenaga-tenaga Islam yang tidak lagi dibutuhkan untuk fokus dalam perjuangan. Akhirnya didirikanlah madrasah-madrasah. Dan di madrasah-madrasah ini ada nopo jenenge, ada pendidikan. Nah, pendidikan ini ku pendidikan nopo jenenge, pendidikan jadi ilmu syariat itu ada syariat, ada torikot. Nah, bagaimana menjalankan apa-apa yang diwajibkan, itu ilmu itu semuanya ilmu syariat. Nah, ilmu syariat ini apabila dijalankan, maka perjalanan itu namanya torikot. Nah, mereka bermujahadah dengan niat untuk menghidupkan agama tadi ini, torikot. Nah, hasilnya itu hakikat. Hasilnya adalah hakikat. Itu. Maka selang nopo jenenge zaman terus berlalu sebagaimana yang kita lihat seperti ini. Maka pendidikan tadi ini akhirnya pendidikan yang didirikan dulu itu tidak ada orang kafir itu yang mempunyai sarana pendidikan, itu nggak ada. Selain Islam tidak ada pendidikan. Selain Islam tidak ada pendidikan. Yang ada itu pendidikan itu yang adanya dari Islam. Sehingga dulu itu di mana itu Baghdad, yang sekarang itu di negara Irak. Di Baghdad itu
itu tempat pendidikan seluruh dunia. Tempat pendidikan seluruh dunia. Jadi orang kalau sekarang berpikir bahwa Islam itu ketinggalan zaman, itu napa jenenge otak mereka ini dalam keadaan mereka ini condong kepada hatinya orang kafir. Makanya napa jenenge pentingnya ilmu, pentingnya kita ini mempunyai guru yang bersanad, pentingnya mempunyai teman yang benar, teman duduk yang baik, teman duduk yang benar, pentingnya mempunyai guru yang bersanad, sehingga keilmuan yang kita pelajari tadi ini menjadikan napa niku hati tadi ini terdidik. Sebagaimana di dalam Quran surat Hud Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa kullana naqussu 'alaika min amba'i rasuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatul wa dzikra lil mu'minin. Dan segala sesuatu niku nakusu, cerita-cerita itu alai kamim amba'ir rasul, segala cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, cerita tentang nabi-nabi ini apa? Itu manusabbitu bihi, supaya menguatkan hatimu. Cerita pengalaman iman bagi para nabi itu menjadikan pengalaman iman tadi ini menjadikan pelajaran bagi hati. Maka saat ini ketika kita ini nggak punya pengalaman iman, akhirnya saat ini tidak ada orang yang belajar tentang hati. Dikiranya agama itu sampai sekarang orang Islam mengatakan agama itu podo ae. Kenapa? Kenapa orang Islam kok mengatakan agama itu podo ae? Karena nggak tahu, nggak ada pelajaran hati saat ini. Saat ini di madrasah ini yang ada pelajarannya apa? Membaca. Hanya membaca Al-Quran. Iqra. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra piro? 10 ah? Pinten? Iqra 6 sampai Iqra 6. Setelah Iqra 6 wis mlebu Al-Quran ya wis, setelah wis iso maca Al-Quran, sing penting wis iso maca Al-Quran, kadang-kadang juz amma gak tutup. Sing penting wis iso maca Quran. Akhire sing penting kena gawe napa jenenge, kena gawe salat. Apa sing diapalno? Sing pertama Al-Ikhlas, sing kedua Al-Falaq, sing ketiga An-Nas, sing keempat Al-Kafirun. Wis niku 4 kul, sing penting gawe bondo salat. Akhirnya napa? Akhirnya mereka menghilangkan keutamaan. Apakah sholatnya diterima? Diterima. Setiap amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan contohkan itu pasti diterima. Tapi kadar penerimaan tadi ini, apa yang disyaratkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Contohnya pakai serban kayak ngeten iki. Pakai serban ini ini 2 rakaat dengan berserban itu 70 kali lebih baik daripada rakaat tanpa serban. Pakai gamis 2 rakaat dengan gamis, pakai serban berarti 70 kali tambah 70 kali lagi. Terus napa malih? Sunnah-sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di dalam ayat, setiap ayat
itu mempunyai keutamaan. Berapa keutamaan? Allahu alam. Sekarang membaca empat ayat. Kadang-kadang lek terawih niku kadang-kadang sak ayat. Mari Al-Fatihah wis gak kena. Satu ayat terus langsung ruku. Nyontoh sapa? Ya nyontoh ya napa? Karena nggak ada pelajaran hati. Tidak ada keinginan untuk menjadikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada pelajaran hati, sehingga meremehkan amal agama. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan di dalam sholat niki ya. Sholat niku ada orang ketika sholat itu mendapatkan hanya 10%, ada yang mendapatkan 20%, ada yang mendapatkan 30, 40, 50. Ada yang mendapatkan sampai 100%. Tapi juga ada yang tidak mendapatkan persentase sama sekali. Itu katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menegaskan seperti itu. Tidak ada orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena mereka nggak tahu tentang keutamaan di dalam sholat. Kadang-kadang sholat dalam wudune sudah nggak benar, nggak sah wudune. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai pelajaran hati. Dari hati tadi ini gak nyantol tentang kehebatan agama. Sehingga meremehkan hebatnya agama itu menjadi remeh. Kenapa? Ya ini asbab tidak ada pelajaran hati, tidak ada pelajaran mujahadah, tidak ada pelajaran torikot. Niku akhirnya nopo? Setiap apa yang mereka baca, setiap amal syariat yang mereka baca, ketika mereka tidak mengamalkan syariat tadi ini, mereka akan menjadi nopo? Menjadi judge, menjadi hakim, seakan-akan dialah yang sing paling bener, sing digoleki kancane. Wah, itu salah. Padahal kesalahan itu ada di dalam dirinya sendiri. Akhirnya pinter-pinteran, padahal amalannya gak ono blas, nggak ada amalan yang didapat dari pelajaran nih. Wow. Mereka membaca Al-Quran, iya pelajaran ini, tapi pelajarannya Al-Quran bagaimana? Pelajaran Al-Quran setelah dibaca, wis tahu, apa sudah kamu amalkan? Belum. Ya ini akhirnya nopo? Menjadi hakim, menjadi nopo? Jaksa, menuntut orang lain supaya beramal, tapi dirinya sendiri mengabaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat 110 ini merupakan bab terakhir ya, bab terakhir nih. Nggih, bab terakhir. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu nabihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi tiang niku lek napa jenenge tidak mendapatkan pengalaman iman ya, gara-gara koncoan sing salah, gara-gara memilih majelis yang salah, memilih teman yang salah. Akhirnya mereka menjadi seakan-akan mereka benar sendiri. Padahal setiap amal agama yang mereka amalkan itu akan mendidik hati. Zaman biyen ngaji biyen niku napa jenenge niki? Geger punggung niku mesti jaler. Napa lek jaler niku? Galer apa jaler? Lek di salah ngaji digepuk kali penjalin. Biyen ngaji niku wedi. Lek sakniki sapa wani gepuk dituntut lah. Dituntut, Masya Allah.
Maka saat ini bagaimana kita ini madrasah ya, ini masalah madrasah nih nggih. Masalah madrasah yang seharusnya pendidikan itu awalnya yang memberikan contoh masalah pendidikan, yang mengawali pendidikan itu adalah Islam. Orang kafir itu belum kenal bagaimana pendidikan. Yang mengawali pendidikan itu Islam. Nah, saat ini pendidikan yang gedung-gedung yang bertingkat-tingkat itu seakan-akan mereka ini maju. Ini persepsi yang salah. Kesalahan umat Islam. Kenapa? Karena mereka telah mengagungkan dunia. Nah, monggo saat ini sedikit saja. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina dijadikan indah alladzina kafarul, yaitu orang-orang yang ingkar hayatud dunya, kehidupan dunia ini dijadikan indah bagi pandangan mata orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka ini akan otomatis ketika mereka mengagungkan dunia, mereka akan merendahkan orang beriman. Niki ayat ini otomatis. Lah lek saiki wong Islam tiru-tiru wong kafir, lah akhire napa dadine? Ana dulure dhewe sing benar-benar mengamalkan agama, maka dimusuhi. Itu dadine perkara hati mereka ini condong kepada dunia. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya, cinta dunia niku ra'su, das-dasane kepalai kulli segala khati'ah, kejahatan. Niku. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo sakniki kita kembali kepada wa nuqallibu afidatahu. Allah membolak-balikkan hati mereka dan pandangan mereka seperti ketika mereka ini belum hijrah. Artinya kita ini bagaimana supaya kita ini tidak bersumpah dengan nama Allah terhadap bahwa diri saya ini paling benar, golongan saya ini paling benar. Oh jangan. Seakan-akan lek gak ono di golonganku iki gak mlebu swarga. Tidak. Yang bisa masuk surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saat ini kita cari sing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing bener, teman yang mengajak kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing temenan, bukan mengajak kepada golongan. Lek mengajak kepada golongan, mereka ini terperangkap kepada asobia, golongan sing pasti mengajak kepada neraka. Insyaallah ngoten, monggo wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu nabihi awwala marratin wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dihafalkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.